Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadiq Husaini dan teman saya Fatur Rosi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pandangan Sunni dan Mu'tazilah dalam menafsirkan surah Al-Qiyamah ayat 23 yang artinya melihat Allah atau memandang Allah. Mungkin sebelum kita mulai dari penafsiran kedua aliran teologi ini, kita mulai dari biografi dan latar belakang dari para tokoh Sunni dan Mu'tazilah ini. Mungkin boleh dijelaskan, Mas? Dari perspektif Sunni terlebih dahulu. Dari Sunni kita akan mengambil Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dengan karya tafsirnya itu Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Al-Qurtubi ini memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Khazraji Al-Qurtubi Al-Andalusi. Jadi beliau lahir di Spanyol hari ini. Kalau dulu namanya itu Andalusi. Nah, beliau itu lahir pada abad ke-5 Hijriah, pada saat dinasti Al-Muwahhidin berkuasa. Tepatnya khalifah saat itu yaitu Ya'qub bin Yusuf. Oke, mungkin setelah dari aliran Sunni, mungkin kita pindah ke aliran Mu'tazilah. Bagaimana biografi dari tokoh aliran tersebut? Dari Mu'tazilah kita akan mengambil satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Zamakhsyari dengan karyanya Al-Kasyaf. Zamakhsyari itu memiliki nama lengkap Abdul Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar Al-Zamakhsyari. Ya. Beliau lahir pada tanggal 27 Rajab pada sekitar tahun 467 Hijriah. Jadi bisa dikatakan beliau itu lahir pada awal abad ke-5 Hijriah. Jadi mungkin tidak beda jauh lah dengan Al-Qurtubi. Ada yang menarik dari yang Mas Ali disampaikan tadi, disampaikan bahwa beliau ini sangat terkenal. Mungkin ada dari pandangan beberapa ulama mengenai tafsir beliau. Contohnya saja ya, kita dari Zamakhsyari yang saya katakan sangat terkenal dan fenomenal itu. Salah satu ulama yang mengatakan atau yang mengapresiasi karya beliau itu Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan dalam kitab Ma'idun Ni'am wa Ma Bidun Niqam, beliau mengatakan bahwasanya kitab Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari ini merupakan kitab yang agung dan pengarangnya seorang imam pada setiap ilmu. Jadi beliau itu Al-Zamakhsyari itu menguasai hampir bisa dikatakan sempurna, kalau memang tidak sempurna ya, itu menguasai semua cabang ilmu. Setelah kita mengetahui biografi dari masing-masing aliran, mungkin kita langsung saja ke inti pembahasan, bagaimana pandangan Zamakhsyari maupun Qurtubi dalam menafsirkan Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-23. Baik, kita mulai dari ini dulu ya, dari perspektif Mu'tazilah dulu. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya nanti kita di hari kiamat itu tidak bisa melihat Allah. Jadi kita tidak bisa melihat Allah nanti di hari kiamat. Dengan argumen, salah satunya itu ayat Al-Quran. Dalam surat Al-An'am itu ada ayat yang berbunyi begini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi penglihatan manusia itu tidak akan bisa melihat dia itu Allah. Itu salah satu argumentasinya. Lalu ada argumentasi lain yang mengatakan bahwasanya melihat sesuatu termasuk nanti Allah di hari kiamat itu memerlukan arah, terus fisik, terus jarak. Jadi seakan-akan tuh kita melihat suatu objek itu. Allah itu suci dari hal-hal seperti itu. Jadi orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwasanya kita itu tidak akan bisa melihat Allah dalam
dengan tujuan kita mensucikan Allah itu sendiri. Setelah dari pandangan Mu'tazilah, mungkin kita geser ke pandangan Sunni yang sering kita tahu bahwa mereka ini sangat bertentangan. Bagaimana pendapat untuk mengenai penafsiran ayat ini? Baik, sebelum tapi ada yang lupa gini. Salah satu analogi lagi yang diberikan oleh Mu'tazilah kenapa kita tidak bisa melihat Allah nanti di hari kiamat itu begini. Allah ini dibayangkan kan dalam satu ayat itu ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu sangat dekat dan Allah itu juga sangat jauh. Nah, diibaratkan begini, misalkan ini adalah sebuah buku. Nah, buku ini kan ada tulisannya ya, ada tulisannya. Lah, ketika Allah itu terlalu dekat, apakah kita bisa membaca tulisannya ada di buku itu? Tentu kita tidak bisa membaca tulisan yang ada pada buku itu karena terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Misalkan jaraknya itu 3 meter, jadi kita bisa enggak membaca itu? Bisa. Jadi itu analogi yang diberikan oleh Mu'tazilah gitu. Mungkin kita lanjut ke Sunni ya. Kalau Sunni yang diwakilkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya itu, dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Ahkamul Quran, saya menggarisbawahi dengan 2 hal. Yang pertama itu dari hadis Nabi, dan yang kedua dari sisi kebahasaan. Gitu. Kita mulai dari argumentasi lewat hadis Nabi. Gini. Dalam satu hadis itu dikatakan, warawa Jabir bin Abdullah qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusan fanadhara ila al-qamari lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamar. Yang artinya begini, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata bahwasanya kita sewaktu-waktu itu duduk bareng lah, nyatu gitu lah bahasa kayaknya gitu sekarang. Fanadhara ilal qamari lailatal badri. Lalu kita mendapati Rasulullah itu melihat bulan purnama pada malam itu. Lalu beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat itu akan melihat Tuhan kalian iya dengan mata telanjang. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian saat ini melihat bulan itu. Jadi sama halnya kita melihat bulan itu di malam itu. Itu yang disampaikan dari hadis Nabi. Lalu ada hadis lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatajalla rabbuna azza wa jalla hatta yanzuru ila wajhihi fayakhirruna lahu sujada. Yatajalla rabbuna azza wa jalla. Jadi artinya gini, yatajalla rabbuna azza wa jalla. Allah itu, Tuhan kita semua, itu akan menampakkan zatnya nanti di hari kiamat. Hatta yanzuru ila wajhihi, sehingga manusia yang masuk surga itu melihat kepadanya, kepada zatnya itu. Fayakhirruna lahu sujada, lalu orang-orang yang ada di surga itu bersujud kepadanya, gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa Qurtubi dalam tafsirannya ini lebih menafsirkan ayat ini bahwa kita itu bisa Allah di akhirat. Namun kalau di sini Mu'tazilah dalam tafsirnya Zumasari dalam kitabnya Al-Kasyaf itu kita tidak bisa melihat wujud Allah meskipun sudah di akhirat seperti itu. Gitu. Ini lagi apa? Oh iya, dari ketinggalan kan saya bilang ada 2 argumentasi kan dari Al-Qurtubi. Yang kedua itu dari sisi kebahasaan, gitu. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan nadhara itu diartikan sebagai menunggu. Menunggu maksudnya itu menunggu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang saleh nanti di hari kiamat. Lah, kata Al-Qurtubi ini secara kebahasaan teksnya kan ilah rabbiha nadhara. Jadi nadhara di situ bersanding dengan kata ilah, huruf ilah kan. Lah, kata Al-Qurtubi dalam kebiasaan orang-orang Arab, jika kata nadhara itu bersanding dengan kata ilah, itu tidak ada makna lain kecuali arti yang melihat, gitu. Kan ada sebagian ulama termasuk Mu'tazilah dari madzhab Mu'tazilah yang mengatakan nadhara artinya disebut melihat, gitu.
dibalas oleh Al-Qurtubi. Nadhara di sini itu sandingannya dengan ilah. Nah, sedangkan sama ilah itu tidak ada arti lain kecuali gitu. Sangat tercerahkan kita diskusi saja. Sore hari ini. Mungkin kita akhiri. Baik. Mungkin sekian dari kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.